6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Dan itu bantuan itu berupa lebih banyak sih memang lebih pangan ya, seperti beras, minyak goreng, atau kadang peralatan bayi seperti popok, atau mungkin peralatan mandi. Untuk proses pembagiannya dari titik bagi kepada penerima manfaat atau penerima bantuan pangan itu progresnya sudah sekitar 6. Selamat pagi dari kawasan Limbaulia, kami sampaikan pokok-pokok berita. BPJS Kesehatan Bau-Bau salurkan bantuan CSR untuk 10 kepala keluarga korban kebakaran di Lasalimu, Kabupaten Buton. Progres penyaluran bansos pangan di wilayah Kepulauan Buton capai 60%. Inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini Sabtu 13 Desember 2025 bersama saya Waode Sabaria. Saudara, kita awali berita yang pertama. BPJS Kesehatan Bau-Bau salurkan bantuan CSR untuk 10 kepala keluarga korban kebakaran di Lasalimu, Kabupaten Buton. Selengkapnya Waode Nurliani melaporkan. BPJS Kesehatan Cabang Bau-Bau menunjukkan empatinya terhadap korban kebakaran di Kecamatan Lasalimu, Kabupaten Buton. Bantuan berupa paket sembako disalurkan kepada para warga yang rumahnya hangus terbakar dalam musibah tersebut. Bantuan tangkap darurat ini diserahkan langsung oleh Pelaksana Harian PLH Bagian SDM Umum dan Publikasi BPJS Kesehatan Bau-Bau Muhammad Rizky Teguh Pratomo kepada para korban terdampak di Kelurahan Kamaru. Ia mengatakan sebelumnya BPJS Kesehatan Bau-Bau telah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat untuk memperoleh data para korban, termasuk kebutuhan dasar yang diperlukan. Kebutuhan itu meliputi bahan makanan, perlengkapan mandi, hingga perlengkapan bayi. Hadir ke sana mungkin menanyakan kira-kira kebutuhan yang mereka butuhkan apa pasca bencana tersebut. Dan kami itu setelah disusun proposal oleh mereka kebutuhannya seperti apa, baru kami datang langsung sekalian memberikan bantuan bencana. Dan bantuan itu berupa lebih banyak sih memang lebih pangan ya, seperti beras, minyak goreng, atau kadang peralatan bayi seperti popok, atau mungkin peralatan mandi, panci, piring, dan lain sebagainya. Rizky menjelaskan bantuan lewat dana Corporate Social Responsibility atau CSR BPJS Kesehatan itu diprioritaskan untuk masyarakat yang membutuhkan, khususnya pada situasi darurat seperti bencana. Penyalurannya bersifat situasional sesuai dengan kondisi kedaruratan yang terjadi di wilayah terdampak. Dalam musibah kebakaran terjadi pada pertengahan November lalu, sebanyak 8 rumah hangus dilalap api. Rumah-rumah tersebut dihuni oleh 10 kepala keluarga. Para korban menerima bantuan sesuai dengan kebutuhan dasar mereka, termasuk makanan dan peralatan rumah tangga. Dengan adanya bantuan ini, BPJS Kesehatan Bau-Bau berharap dapat meringankan beban para korban serta membantu proses pemulihan pasca bencana. Waode Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Kita ke berita berikutnya. Seorang warga kurang mampu di Kelurahan Badia, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau bernama Wamuna menjadi sorotan publik setelah curhatannya viral di media sosial mengenai bantuan sosial berupa beras dan minyak goreng yang diminta kembali oleh aparat kelurahan akibat ketidaksesuaian data. Wamuna, buruh cuci yang telah 8 tahun menjadi tulang punggung keluarga setelah suaminya sakit stroke, awalnya dipanggil pihak kelurahan untuk menerima bantuan pangan. Ia menerima beberapa kilogram beras dan 4 liter minyak goreng sebelum kemudian dipanggil kembali ke kantor lurah keesokan harinya. Menurut pengakuannya, petugas meminta ia membawa KTP untuk mencocokkan data karena sistem input tidak dapat memproses identitasnya. Setelah diperiksa, data Wamuna disebut tidak sesuai dengan daftar penerima bantuan dari Bulog, sehingga beras yang sudah dibawanya pulang diminta kembali. Wamuna mengeluhkan petugas yang tidak melakukan pengecekan NIK secara teliti sejak awal. Ia mengaku malu karena bantuan itu ditarik kembali saat dirinya sedang bekerja sebagai buruh cuci di rumah sakit, sementara sebagian minyak goreng sudah terpakai. Peristiwa tersebut memicu perhatian warga sekitar hingga pihak kelurahan memberikan klarifikasi.
Lurah Badia Laode Baharudin bersama petugas lainnya mendatangi rumah Wamuna untuk menyampaikan permintaan maaf pada Kamis 11 Desember siang. Baharudin menjelaskan kekeliruan terjadi karena terdapat 2 warga bernama Wamuna di wilayah yang sama. Ia mengatakan kesalahan penyaluran tersebut menjadi tanggung jawab pihak kelurahan dan ia mengganti bantuan tersebut secara pribadi dengan memberikan 20 kg beras dan 4 liter minyak goreng. Baharudin menegaskan Wamuna layak menerima bantuan dan pihak kelurahan telah mengoreksi data agar kesalahan serupa tidak terulang. Ia juga menyampaikan bahwa nama suami Wamuna, Jafar, sudah dimasukkan dalam data penerima bantuan untuk proses selanjutnya. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Masih di Warta Kepton pagi dan kita ke berita yang terakhir. Progres penyaluran bansos pangan di wilayah Kepulauan Buton capai 60%. Selengkapnya terekam dalam wawancara singkat reporter RRI Bau-Bau Ode Nurliani bersama Kepala Bulog Bau-Bau Hendra Dionisius. Kan sejak akhir November kemarin Pak Kepala Bulog sudah berlangsung pembagian bansos pangan dan Bulog Bau-Bau ini kan menangani 4 wilayah kalau tidak salah Pak ya, 5 wilayah, 4 kabupaten, 1 kota begitu. Sampai dengan hari ini Pak, progres untuk pembagian penyaluran beras bansos pangan ini seperti apa di wilayah kerja Bulog Bau-Bau? Jadi sampai hari ini progresnya untuk progres distribusi dari gudang Bulog menuju ke titik bagi itu sudah mendekati angka 80%. Nah, untuk proses pembagiannya dari titik bagi kepada penerima manfaat atau penerima bantuan pangan itu progresnya sudah sekitar 60%. Nah, mudah-mudahan dalam minggu ini, minggu depan kami bisa segera merampungkan program ini sampai dengan diterima oleh penerima bantuan pangannya. Baik. Yang sudah tuntas Pak sejauh ini Pak, wilayah mana aja Pak? Ya, dari 4 kabupaten dan 1 kota yang kami tangani, yang baru selesai 100% hanya kota Bau-Bau. Nah, yang lainnya rata-rata di angka 50-60%. Oke, baik. Ada yang belum sama sekali disalurkan Pak untuk wilayah kerja Bapak? Tidak ada. Kebetulan yang jauh-jauh seperti Siompu Barat, Kadatua, kemudian Talagaraya dan Wakatobi 2 itu memang dari awal kita prioritaskan duluan. Nah, hari ini mereka bahkan sudah selesai semua yang untuk yang daerah pulau-pulau yang jauh. Baik. Ini yang tersisa sekarang Pak, wilayah mana aja Pak yang memang belum tuntas? Ya, yang sekarang ini adalah Buton, kemudian Buton Selatan yang daratannya, kemudian Buton Tengah yang bagian daratannya, kemudian Wakatobi itu ada Kecamatan Wangi-Wangi dan Wangi-Wangi Selatan. Oke, baik. Saya lihat Bapak ada proses monitoring juga Pak ya di setiap wilayah gitu? Iya, betul. Jadi kami ada kewajiban untuk melakukan monitoring dalam rangka memastikan bahwa beras dan minyak goreng bantuan pangan ini betul-betul sampai ke titik bagi dan kemudian dibagikan kepada PBP yang masuk dalam daftar penerima sesuai dengan data yang kami terima dari Badan Pangan Nasional. Oke, baik. Ada perbedaan data Pak ya penerima yang sebelumnya dan sekarang Pak? Iya, jadi untuk alokasi Oktober-November ini kebanyakan penerima manfaatnya ini turun jumlahnya. Turun jumlahnya dibandingkan dengan alokasi Juni-Juli. Nah, selain itu ada juga beberapa PBP itu yang digantikan oleh PBP yang lain. Tapi kami pada prinsipnya di Bulog tidak mengetahui proses itu seperti apa. Yang jelas kami melaksanakan pembagian bantuan pangan berdasarkan data yang kita terima dari Badan Pangan Nasional. Oke, baik. Ada perbedaan Pak ya, bukan jumlah sih item yang diterima. Kalau dulu kan hanya beras, sekarang ada 4 liter minyak Pak ya? Iya, betul. Jadi perbedaan dari alokasi Juni, Juli, dan Oktober, November ini adalah ada tambahan minyak goreng sebanyak 2 liter per alokasi. Jadi karena ini dibagi sekaligus atau one shoot, jadi kita langsung bagikan 20 kg beras ditambah 4 liter minyak goreng. Nah, minyak gorengnya ini ada 2 macam, ada yang kemasannya 1 liter itu menerima langsung 4 bungkus, kemudian ada yang kemasan 2 liter itu menerima 2 bungkus. Oke, baik. Dan untuk target penyaluran tuntas tidak akan menyeberang tahun gitu Pak ya? Kami upayakan sebelum hari Natal kita sudah merampungkan semua pembagiannya sampai dengan diterima oleh penerima bantuan pangan.
Oke, baik-baik. Dan untuk alokasi Desember Pak, apakah sudah ada gambaran begitu atau memang hanya batas November saja Pak untuk bansos pangan ini? Iya, jadi penugasan yang kami terima itu sampai dengan alokasi Oktober November. Untuk alokasi Desember kami belum mendapatkan info sampai hari ini. Tapi pada prinsipnya jika memang alokasi Desember ini akan disalurkan, kami dari Bulog Cawang Bau-Bau siap menyalurkan. Oke, baik. Sejauh ini Pak, apakah ada kendala penyaluran bansos pangan ini Pak? Iya, memang mulai masuk bulan Desember ini cuaca sudah mulai hujan. Nah, jadi ini menjadi kendala bagi kami. Tapi ibaratnya kendala ini tidak terlalu besar karena akhir bulan November yang lalu kami sudah mendahulukan untuk pulau-pulau yang jauh tadi. Nah, mudah-mudahan di tengah cuaca yang mulai kurang bersahabat ini kami tetap bisa mengoptimalkan penyaluran bantuan pangan ini. Makanya penyalurannya ini kami minta setiap alat angkut atau truk itu menggunakan terpal karena sudah memasuki musim hujan. Baik. Terima kasih banyak Pak untuk informasi bansos pangan kali ini. Saudara, sebelum kami akhiri kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. BPJS Kesehatan Bau-Bau salurkan bantuan CSR untuk 10 kepala keluarga korban kebakaran di Lasalimu, Kabupaten Buton. Progres penyaluran bansos pangan di wilayah Kepulauan Buton capai 60%. Demikian Warta Kepton Pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya ucapkan selamat pagi.